Jadi kalau kita punya subgroup, kalau kita punya grup ini, grup G, kemudian kita punya subgroup di dalamnya, subgroup S gitu ya. Nah, nanti kita bisa membentuk suatu koset, koset kiri dan koset kanan dari grup, dari subgroup itu. Nah, koset kiri itu adalah ini, dia adalah bentuk jumlahan, tergantung ini sih, tergantung operasi grupnya ya. Kalau operasi grupnya ini saya anggap ini operasi penjumlahan gini, maka koset kiri ini adalah G plus S gitu ya, untuk setiap G elemen di dalam grup G. Nah ini, jadi ini adalah penjumlahan dari elemen dalam grup dijumlahkan terhadap himpunan subgrupnya. Jadi sederhananya koset itu seperti jumlahan antara elemen dan himpunan, gitu ya. Ini yang kecil ini elemen, S besar ini adalah himpunan. Atau ini saya bikin H gitu aja lah. Sepertinya di literatur banyak yang menggunakan H untuk subgrupnya ya. Ini. Nah, kalau koset kanan, nanti yang dijumlahkan elemen grupnya itu dari sebelah kanan gitu. Jadi Anda bisa buka materi tentang koset gitu ya. Itu berada di subgrup dan di koset dan teorema Lagrange itu ya. Saya ingin memastikan saja ini biar nggak salah. Oke, betul ya. Jadi kalau koset kiri itu elemen dari grupnya ini dijumlahkan dari arah kiri, G kecil itu adalah elemen grupnya. Nanti koset kanan, elemen grupnya dijumlahkan dari arah kanan. Ini ya. Sorry. Ini nanti grup faktor, mohon maaf. Ini notasi himpunannya. Ini H kecil harusnya. Mohon maaf. Ini ya. Nah, koset kiri ini elemen grupnya dijumlahkan di arah kiri, G kecil plus H, ini sama dengan isi elemennya adalah G plus H kecil, di mana H kecil itu elemen-elemen dari H besar. Nah, koset kanan itu adalah H plus G gitu ya. Ini H kecil plus G untuk hanya elemen dari H besar. Jadi ini adalah koset kiri. Dia adalah elemen tambah himpunan. Jadi hasilnya ada suatu himpunan. Himpunan yang apa? Himpunan yang isinya adalah G plus H kecil gitu ya. G plus H kecil untuk H kecilnya adalah elemen di dalam himpunan subgrup-subgrupnya itu. Jadi H itu subgrup dari grup G plus. Ini karena operasi grupnya penjumlahan, maka di sini dinotasikan dengan plus operasinya. Kalau di DS Malik yang saya share itu definisi 431 yang bab 6 itu, subbab 6 itu, dia cuma ditulis gini aja, koset kiri itu AH, koset kanan HA. Nah ini memperumum saja. Nanti di sini itu operasinya mengikuti operasi grupnya. Kalau grupnya perkalian ya AH benar-benar A kali H gini, HA ya H kali A. Kalau operasinya penjumlahannya nanti jadi A plus H, yang ini H plus A. Ini secara umum sudah pernah saya jelaskan di awal dulu bahwa yang di DS Malik itu semua cuma ditulis notasinya nanti seperti ini. Seolah-olah tidak ada operasi di antara dua elemen atau antara himpunan dan elemen ini. Ini supaya memperumum maksudnya. Nanti operasinya mengikuti operasi dari grupnya ini. Tapi diberikan yang saya jelaskan di sini langsung saya kasih notasi operasi sekalian. Nah, nanti H itu disebut subgrup normal jika apa? Jika nanti G plus H itu akan sama dengan H plus G
ini ya, untuk setiap G elemen dari grup gitu, dari grup G. Jadi kalau semua koset kiri semua ya, tidak hanya satu ya, karena G itu kan banyak ya, G itu banyak, G yang di luar H itu banyak. Nanti karena kalau G-nya berada di dalam H nanti ini akan meresap ke dalam H gini. Jadi sama dengan H sama dengan H. Ini yang perlu kita cek hanya kalau G-nya di luar H. Jadi G-nya kalau di luar H sini. Atau kalau ini mau kita implementasikan ke contoh soal yang kemarin, latihan koset yang nomor 1 itu, di sini ada grupnya adalah Z dengan operasi penjumlahan. Kemudian kemarin subgrupnya adalah 4Z gitu ya. 4Z. Nah, nanti saya ambil contoh ini sekarang konsepnya dulu. Nah, ini disebut subgrup normal jika apa? Jika G plus H sama dengan H plus G. Kemarin ini sudah banyak yang benar sih nomor 1. Jadi ini kemarin berarti isinya adalah 0 plus 4Z gitu ya. Kemudian 1 plus 4Z, ini koset-koset kirinya, 2 plus 4Z sama 3 plus 4Z. Gitu. Ini harusnya dijelaskan isinya apa saja. Jadi ini isinya adalah nanti 0 termasuk minusnya ya ini ya. Min 8 dan seterusnya ke sana, min 4, 0, 4, 8 dan seterusnya. Terus ini adalah nanti berarti dia min 7, min 3 dan seterusnya ke sana, 1, 5, 9 dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah nanti ini ke kiri dan seterusnya ya, min 6, min 2, 2, terus berapa, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah ini min 5, min 1, 3, kemudian 7, 11 dan seterusnya. Lah, Pak, kenapa hanya ada ini? Ini karena kalau kita lanjutkan, ini misalkan kita lanjutkan ke 4 plus 4Z gitu ya, nanti hasilnya sama dengan yang 0 plus 4Z. Jadi ini sudah mengulang lagi nanti berikutnya. Jadi ini isinya adalah nanti ya, berarti 4 itu sendiri, 8, 12 dan seterusnya, ke kirinya adalah 0, min 4, min 8 dan seterusnya. Nah, ternyata ini sama dengan yang ini. Kalau yang ini sudah sama, maka bawahnya pasti akan mengulang lagi. Jadi bawahnya ini akan sama dengan yang 1, bawahnya lagi akan sama dengan yang 2 dan seterusnya. Jadi ini sudah kita batasi stop sampai di sini. Karena apa namanya, koset itu kalau dulu Anda di logika dan himpunan, Anda pernah belajar dia semacam partisi-partisi gitu ya. Jadi kalau ada satu elemen yang sama gitu aja, nanti pasti yang lain akan seluruhnya sama. Kalau apa namanya, dia benar-benar terpisah antara satu partisi dengan yang lain, satu koset dengan yang lain. Jadi kalau kita menemukan ini sudah kelihatan satu aja sama gitu ya. Di dalam 4 plus 4Z ada apa sih? Oh, di dalamnya ada 4. Oh, ini sudah ada di sini. Berarti yang lain pasti nanti sama semua dengan yang 0 plus 4Z. Misalkan di 5 plus 4Z, 5 plus 4Z itu ada berapa sih? 5 tambah 4 ada 9. Oh, 9 sudah ada di sini. Pasti yang lain nanti akan sama seluruhnya dengan 1 plus 4Z. Jadi gitu ya. Jadi dia terpartisi. Atau dulu namanya, yaitu partisi itu ya. Himpunan yang saling asing itu. Kalau di logika dan himpunan dulu itu. Jadi ini adalah koset kiri yang terbentuk. Dan nanti ternyata koset kanannya sama dengan ini. Kenapa? Karena kebetulan grup Z plus 4Z ini adalah grup Z dengan operasi penjumlahan ini adalah grup komutatif. Jadi ini mudahnya kalau grupnya adalah komutatif, maka nanti pasti ini akan berlaku. Maka otomatis setiap subgrupnya itu akan menjadi subgrup normal. Jadi kemarin bagus ada yang membuktikan cukup singkat gitu ya. Oh, ternyata karena Z adalah grup komutatif, artinya untuk setiap dua elemen di dalam Z itu berlaku dijumlahkan berlaku bolak-balik itu sama, maka otomatis ini akan sama. Jadi untuk setiap G di dalam G, nanti koset kiri akan sama dengan koset kanan. Maka ini menjadi subgrup normal. 4Z kemarin subgrup normal. Terus ada juga yang membuktikan nggak apa-apa sih, di list dulu. Ini yang koset kirinya sekian, terus koset kanannya apa saja, di list dulu kemarin, sama dengan sekian, 1 plus 4, 4
4Z plus 1 berapa, kemudian kemarin 4Z plus 2 berapa, 4Z plus 3 berapa. Jadi ini koset-koset kanannya. Ternyata untuk setiap G elemen dari G besar, atau kalau di sini berarti untuk setiap Z kecil elemen di Z besar, ini koset kiri akan sama dengan koset kanan. Jadi untuk 0 plus 4Z sama dengan 4Z plus 0. Untuk 1 juga sama, 1 plus 4Z sama dengan 4Z plus 1. Jadi yang sama itu maksudnya isinya ini, himpunannya ini. Isi himpunan di sini harus sama. Ini harus sama dengan ini. Kemudian 4Z, 2 plus 4Z harus sama dengan 4Z plus 2. 3 plus 4Z sama dengan 4Z plus 3. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini 4Z itu adalah subgrup normal. Nah, kalau kita punya subgrup normal gitu ya, maka kita bisa membentuk yang namanya nanti grup faktor. Gitu ya. Jadi 4Z-nya itu akan membagi grupnya, memfaktor grupnya. Jadi akan menjadi, ini saya hapus yang atas. Dia akan menjadi Z plus Z per 4Z. Ini grup faktornya. Jadi kalau kita punya subgrup normal ini, maka dia bisa memfaktor atau membagi ini, membagi grupnya. Ini yang disebut dengan grup faktor. Ya. Nah, grup faktor ini isinya apa? Isinya ya koset-koset ini. Koset-koset yang terbentuk dari 4Z semuanya ini. Jadi ini isinya adalah 0 plus 4Z, kemudian 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus 4Z. Ini jadi ada 4 elemen. Pak, kita kenapa menulis koset kirinya saja, Pak? Ya karena koset kiri sama dengan koset kanan gitu ya. Atau Anda boleh menulis koset kanannya saja juga boleh, tapi jangan dibolak-balik. Harus konsisten. Ini kan kalau koset kiri semua. 0 plus 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, 3 plus 4Z. Nah, dalam beberapa literatur ini disingkat. Jadi kalau nanti Anda menemukan tulisan seperti ini, 0 ini ya, 1, terus 2, pakai kurung siku ini, 3, di DS Malik seperti ini maksudnya adalah koset-koset. Jadi 0 kurung siku itu maksudnya adalah 0 plus 4Z ini. 1 ya maksudnya ini, 2 itu maksudnya ini, 3 maksudnya ini. Atau mungkin saya biasanya atau beberapa literatur yang lain biasanya pakai bar di atasnya. Jadi ini 0 bar gitu, 1 bar, ini 2 bar, 3 bar gitu ya. Nah, ini untuk membedakan antara elemen biasa dengan elemen koset. Jadi kalau ada barnya atau pakai kurung siku itu maksudnya dia adalah koset. Jadi 0 bar itu maksudnya sama dengan 0 plus 4Z. 1 bar itu maksudnya 1 plus 4Z dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini grup faktornya adalah Z per 4Z. Elemennya adalah ini 0, 1, 2, 3. Tapi 0, 1, 2, 3 yang koset, bukan elemen biasa. Atau kalau mau ditulis dengan lengkap, pakai yang atas ini juga bagus. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami dulu sampai sini? Suara saya masih didengar? Didengar, Pak. Bisa dipahami? Kalau saya bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, itu ya. Semoga mewakili. Satu orang bisa, yang lain semoga bisa. Jadi alurnya seperti itu. Alurnya adalah dalam grup, kita punya subgrup. Kemudian dalam subgrup itu kalau berlaku semua koset kiri sama dengan koset kanan menjadi subgrup normal. Terus kalau kita punya subgrup normal, kita bisa membentuk grup faktor. Atau istilahnya grup quotient atau grup hasil bagi, itu banyak istilah dalam buku-buku, ada yang beda-beda ya. Ada yang pakai istilah grup faktor, kemudian grup quotient, ada yang pakai istilah grup hasil bagi gitu ya. Terus kemudian operasi dalam grup faktor itu bagaimana? Ini misalkan kita punya ini ya. Setiap 2 elemen di grup faktor itu 0 plus 4Z, ini kan 1 elemen di grup faktor, ditambah misalkan 2 plus 4Z gitu. Nah, ini menjadi sama dengan yang ini tambah ini, itu aja. 2, yang ini nggak perlu ditambah, karena dia himpunan, dia tetap. Jangan sampai menjadi 8Z, jadi ini tetap menjadi 2 plus 4Z, gitu ya. Itu yang pertama. Operasi antar, antar koset. Yang kedua adalah kesamaan 2 koset itu. Jadi 2 koset
Katakan sama jika apa? Jadi ini A plus H, ini koset ya, itu sama dengan B plus H. Ini jika dan hanya jika nanti A min B itu elemen H gitu ya. Gitu. Jadi samanya itu bukan harus A dan B harus sama, enggak. Tapi kalau A dikurangi B itu adalah elemen H, atau ini terlalu khusus ya. Karena kita operasinya penjumlahan. Kalau yang umum sebenarnya jika A B inverse itu elemen H, nah ini A B inverse elemen H maka dia sama. Ini kalau tanpa notasi, kalau apa namanya tanpa operasi. Jadi kalau ini AH sama dengan BH gini, ini sama jika AB inverse elemen H. Tapi kalau operasinya kita pakai operasi penjumlahan, maka AB inverse itu menjadi A min B. Contohnya adalah 1 plus H, yang dalam 4Z tadi kan 1 plus 4Z itu sama dengan 5 plus 4Z. Ini kan bukan karena 1 sama dengan 5 gitu. Tapi karena apa? Karena 1 dikurangi 5 itu sama dengan min 4. Min 4 itu adalah elemen dari 4Z. Nah, karena ini tadi, karena 1 min 5 itu elemen 4Z, maka dia sama. Misalkan seperti juga 6 plus 4Z sama dengan 2 plus 4Z. Ini bukan karena 2 sama dengan 6, tapi karena apa? Karena 6 dikurangi 2 itu yang hasilnya 4 itu elemen dari 4Z. Jadi ini kesamaan dua koset itu karena ini ya. Syaratnya karena ini, bukan karena elemen kecilnya itu sama. Nah, elemen kecilnya sama ya jelas sama. Ini 2Z plus 4Z ya sama dengan 2Z plus 4Z itu jelas. Tapi secara umum yang apa namanya seperti ini. Itu untuk yang contoh soal pertama kemarin. Kemudian ini saya hapus dulu. Sama seperti contoh soal kedua, banyak yang salah, belum paham. Mungkin Anda ketika saya share pas menyimak belum terlalu paham gitu ya, atau karena itu video ya, jadi ada yang menyimaknya besok-besok aja lah gitu ya. Akhirnya kemarin ada yang mengumpulkannya jam 1 siang, jam 12 siang, padahal diminta mengumpulkan maksimal jam 9. Ini yang kedua, grupnya adalah Z3 cross Z3. Ini elemen isinya, himpunannya adalah A, B, di mana A dan B elemen dari Z3. Elemen Z3 itu 0, 1, dan 2 gitu ya. Kemudian diketahui subgrup di dalamnya itu adalah kita mengambil subgrupnya 0,0, 1,0, dan 2,0 gitu ya. Nah, kalau Anda memperhatikan penjelasan saya tentang subgrup normal dan koset dan teorema Lagrange itu, nanti Anda akan tahu sebenarnya. Kalau ini isinya, jadi kardinalitasnya Z3 cross Z3 itu elemennya banyaknya adalah 9. Kenapa 9? Karena ini ada 3, ini ada 3. Ini kemungkinannya 012, ini kemungkinan 012. Jadi totalnya ada 9 elemen. Nah, kalau subgrup normalnya ini kardinalitasnya ada 3 juga, maka nanti grup faktor yang terbentuk itu Z3 per Z3 per H itu nanti akan sebanyak 9 per 3. Jadi akan ada 3 elemen. Ini banyak elemen dalam grup faktor Z3 plus Z3 per H. Ini dalam teorema Lagrange ya. Jadi kemarin ini sebenarnya posisinya di sini. Maka nanti koset yang terbentuk juga pasti tinggal 3 gitu ya. Tapi harus benar. Bagaimana cara menemukan kosetnya? Yang pertama adalah list dulu. List A, B itu apa saja? Kemungkinannya kan nanti bisa 0,1, kemudian 0,0, 0,1, 0,2, kemudian 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2. Jadi ini adalah seluruh elemen di dalam Z3 cross Z3. Ada 9 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita mau lihat koset kirinya, berarti ini kita tambahkan semua dengan H gitu ya. Tambah H,
Ini menjadi offset kiri. Nanti kalau offset kanan berarti hanya di sini gitu aja. Kalau offset kiri kan berarti elemen grup itu berarti yang ini kan. Elemen grup di sebelah kiri dari subgrupnya. Itu offset kiri. Ini plus H, plus H, plus H, plus H. Ini isinya apa saja? Ini isinya adalah tinggal ditambahkan saja. Jadi 0 tambah 0 tambah seluruh kemungkinan ini. Seluruh kemungkinan elemen di dalam H ini. 0 tambah 0,0 tambah 0,0 ya berarti ini menjadi dia sendiri. Jadi ini 0,0, 1,0 dan 2,0. Atau ini akan jadi sama dengan H itu sendiri. Nah, yang ini jadi apa? Ya tinggal 0,1 tambahkan dengan ketiga ini. Itu menjadi 0,1, 1,1, 2,1. Terus 0,2 jadi apa? Ditambahkan dengan seluruhnya ini. 0,2. Jadi 0,2, 1,2 dan 2,2 gitu ya. Terus ini 1,0 tambahkan dengan seluruhnya jadi 1,0, 2,0 dan 3,0, kemudian ini menjadi 1, benar ya? 1,0 ya 1,1 sorry. 1,1 ini menjadi 2,1 ini menjadi 1 tambah 21 3,1 yang ini menjadi berapa? Ini jadi 1,2 2,2 dan 3,2 sini ya. Oh mohon maaf, saya salah ini. 3 itu kan kembali ke 0 ya, berarti ini 0 ini. Ini 0,1, ini 0,1, ini 0,2. Karena ini kan elemen Z3. Elemen Z3 itu isinya cuma 012 saja. Jadi kalau ada angka 3 kembali ke 0 lagi. Terus ini menjadi 2,0. Ini 3,1 berarti 0,1. Terus 21 tambah 20 menjadi 4,1. 4 itu berarti 1 ya, 1,1 gini. Terus 21 tambah H tetap 21, terus 3,1 berarti 0,1. Terus 4,1 berarti 1,1, sorry salah ya tadi ya. Ini 0 ini. Ini 0, ini 0. Yang terakhir ini menjadi 2,2. Terus 3 itu berarti 0, 0,2. 4,2 itu berarti jadi 1,2. Nah ini 9 koset, tapi ini kita lihat apakah ada koset-koset yang sebenarnya isinya sama atau tidak gitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan, jadi yang ini salah, ini 0,0 ya. Nah ternyata ini 0 plus H itu akan sama dengan 1,0 plus H akan sama dengan 2,0 plus H gitu ya. Jadi ini itu sama dengan ini, sama juga dengan ini elemen-elemennya. Terus ini 0,1 ini sama dengan yang ini, ternyata sama dengan 1,1 plus H, sama juga dengan 2,1 plus H. Terus yang ini sama dengan ini, sama dengan ini.
Nah, yang terakhir 0,2 plus H ini ternyata sama dengan 1,2 plus H, sama juga dengan 2,2 plus H. Jadi ini ya. Yang terakhir ini tadi, ini sama dengan yang ini, sama juga dengan yang ini. Nah, dari sini berarti yang ini nggak perlu kita tulis. 6 yang bawah ini nggak perlu ditulis. Jadi sudah terwakili dengan yang atas ini saja sudah cukup. Karena sama ya, ingat ya, kalau ada partisi yang sama atau koset yang sama, itu cukup ditulis salah satu saja. Karena kayak tadi itu, 1 plus Z sama dengan 5 plus Z sama dengan 9 plus Z, ya tulis saja 1 plus Z saja gitu ya. Jadi ini, yang bawah ini tadi untuk ngecek saja, karena sama maka ini nggak perlu ditulis. Gitu ya. Maka hasilnya menjadi atas itu saja. Berarti semua koset kirinya ini, nanti koset kanannya tinggal dibalik ini di sebelah kanan, hasilnya juga sama dengan ini. Jadi koset kirinya ada 3 ini. Berarti nanti grup, dan dia ini ya, dia subgrup normal karena kalau Anda list nanti H plus 0,0, H plus 0,1, dan H plus 0,2 itu akan sama elemen-elemennya ini. Makanya dia subgrup normal. Sehingga nanti Z3 cross Z3 per H itu, ini grup faktornya, isinya apa aja? Isinya adalah 3 koset itu, yaitu 0,0 plus H, kemudian 0,1 plus H, dan 0,2 plus H. Jadi ini adalah isi grup faktornya. Cuman ada 3 koset ini saja. Yang lain, 6 yang lain sudah terwakili di sini. 1,0 plus H sama dengan ini, 1,1 plus H sama dengan ini, 2,1 plus H sama dengan ini, 2,2 plus H sama dengan ini. Dan seterusnya, gitu ya. Ini bisa difahami dulu? Halo? Suara saya masih didengar? Masih Pak, paham Pak. Paham ya, oke. Baik, kalau paham, saya akan lanjutkan ke materi yang baru tentang homomorfisme grup. Mohon maaf Pak, sebelumnya mau bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi apa ya? Grup faktornya itu kan, misalkan yang tadi yang 4 set itu, yang tercantum di situ berarti kan 4 set plus 4 set plus 1, terus habis itu 4 set plus 0, terus 4 set plus 1, 4 set plus 2, 4 set plus dan 3. 4 set, ya. Nah, kalau misalkan Terus kenapa, Mbak? kalau misalkan kita nanti mencarinya itu bukan dari 4 set plus 0, 4 set plus 1, 4 set plus 2, 4 set plus 3, tapi misal dari 4 set plus 5 itu kan nanti kan hasilnya sama dengan 4 set plus 4 itu nanti kan hasilnya sama dengan 4 set plus 0 gitu. Maksudnya di sini Anda nanti nulisnya bukan itu, tapi nanti 4 set plus 5, 4 set plus 4, terus ini 4 set plus 5, ini 4 set plus 3, terus ini 4 set, kok 3 tuh, 6, ini 4 set plus 7 gitu, Mbak? Iya, gitu gimana, Pak? Secara konsep sebenarnya nggak masalah, tapi ini masalah ini ya, standar penulisan saja. Karena kalau ini kan Mbak ya, sebenarnya Z per 4 Z itu Z per 4 Z. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi modulo itu loh. Z per 4 Z itu akan sama dengan berapa? Z 4 gitu ya. Bilangan bulat modulo yang isinya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, maka bilangan bulat modulo itu sebenarnya dia adalah isinya koset-koset ini. 0, 1, 2, 3. Ini secara definisi nggak salah, tapi secara istilahnya kepatutan, kebagusan gitu. Kalau saya nulis Z4 gitu, Mbak, kira-kira. Kalau ini saya tulis misalkan 4, terus 5, 6, dan 7, ada nggak kira-kira? Orang yang menulis isi Z4 itu seperti ini ada nggak? Nggak ada sih mungkin. Biasanya kan ditulis pakai yang atas kan, Mbak? Iya. Nah, jadi yang terkecil intinya gitu. Jadi besok sebenarnya nggak masalah Anda menemukan ini, nggak apa-apa, tapi mulailah dari yang terkecil gitu, Mbak, maksudnya, Mbak. Oh, oke, Pak. Gitu ya, Mbak ya. Jadi itu lebih baik.
sebenarnya masih ini sih, secara keilmuan ini tidak salah gitu ya, tapi tadi itu aspek kepatutannya, kemudian apa namanya, orang umum itu kalau melihat langsung tahu itu kan pakai yang standarnya yang atas itu. Ini boleh tapi tidak umum digunakan orang itu maksudnya, Mbak. Paham, Mbak ya? Iya, Pak. Soalnya kalau misalkan yang tadi itu yang pakai yang kedua tuh? Ya, yang Z3 itu kali Z3 itu. Ya. Tadi kan hasilnya kalau saya kan ini ya. Saya kan nanti hasilnya 0 plus 0,1 plus H, kemudian 0,0 plus H, 0,1 plus H, dan 0,2 plus H. Kan ini ya. Mungkin Anda nanti ada yang pakainya mungkin adalah 1,0 plus H gitu ya. Terus 1,1 plus H dan 1,2 plus H atau iya nggak? Iya, Pak. Gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya sama dengan ini isinya sama toh? Nah, benar sih sebenarnya Mbak, nggak masalah untuk latihan nggak apa-apa lah. Ini sudah benar. Tapi nanti ke depan kalau Anda lebih hati-hati karena ini dengan ini kan kalau kita lihat secara nilai lebih kecil yang atas Mbak. Paling ya nggak? Iya. 0 dengan 1,0 kan kecil 0,0 Mbak. Iya, Pak. Nah, jadi nanti sebenarnya yang paling kecil ini yang lebih baik kita tulis. Meskipun nggak masalah, ini masih benar sih untuk nanti apa namanya latihan soal itu masih benar. Tapi ke depan kalau Anda jadi ilmuwan, misalkan Anda jadi matematikawan, menulis tentang coset gitu ya, grup faktor dan sebagainya. Ini nanti karena kalau ini banyak digunakan di dalam konsep-konsep kriptografi ya. Atau di sini ada yang sudah ngambil kriptografi atau belum? Dia tentang modulo, faktor-faktor itu nanti dia menggunakan bilangan yang terkecil. Misalkan nanti kalau kita menggunakan kriptografi kan bilangan biner kan Z2, ya nggak Mbak? Iya, Pak. 0 dan 1 kan? Nah kita kan menggunakannya ya 0 dan 1, bukan meskipun dalam kita sebenarnya boleh menggunakan 2 dan 3 gitu. Ini kan juga sebenarnya koset di dalam Z2, tapi nggak wajar kita menggunakan 2 dan 3. Kita menggunakannya 01. Ini bahasa mesin tuh, bahasa komputer itu kan yang terkecil, koset yang terkecil itu. Sama maksud saya Mbak ya? Paham, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ya.